Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh satu kehormatan bila kita ini dipilih, kemudian menjadi anak-anaknya. Dia memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk percaya dan melakukan firman Tuhan di dalam Kristus. Pada hari ini pembahasan kita ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Dan ini kita melihat Yesus sebagai terang dunia dan otoritas yang dia miliki dan dari mana dia berasal. Ini sebuah perdebatan yang terjadi pada hari satu malam, yaitu malam perayaan Pondok Daun yang hari terakhir dari perayaan Pondok Daun ini. Dan kita melihat bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam Kristus dan bagaimana kita belajar dari ini untuk tidak mengulangi kesalahan kita untuk menolak Kristus. Mari pada hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita dalam penyembahan, dalam Kristus, dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tengah menghadapkan wajah-Mu kepada kami dengan mendengar seruan kami, dan kami datang dengan hati merendahkan diri kami dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber kami. Engkaulah kebenaran kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Dan aku berdoa biarlah kiranya setiap kami bukan hanya belajar kebenaran, tapi kami mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus yang memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita deklarasikan Yesus yang adalah kebenaran kita. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Tanpa Dia kita tidak bisa berdiri benar di hadapan Allah. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu,
Haleluya. Itulah deklarasi iman kami bahwa Engkau yang telah menang. Engkau memberikan kemenangan kepada kami yang percaya dan yang bersandar sepenuhnya kepada janji dan perkataan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus, Engkau yang akan mencerahkan kebenaran firman-Mu pada hari ini kepada kami. Nyatakanlah Kristus kepada kami dan kami percaya melakukannya. Dan kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Bible Study Online yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ke-8 ini menarik, ada satu catatan penting. Ada dimulai dengan satu narasi perempuan yang berzina. Tetapi kalau kita melihat di Alkitab kita, itu ada tanda kurung. Jadi dari antara ayat 53 dari pasal 7 sampai dengan ayat 11 pasal yang ke-8 itu dibikin tanda kurung. Kenapa? Karena ini adalah di dalam manuskrip asli, dalam salinan-salinan tulisan Yohanes yang mula, yang lebih kuno, kan salinan itu banyak usianya. Tapi yang paling kuno, yang kemudian kita juga bisa melihat itu banyak sebarannya, artinya lebih otoritatif, tidak ada bagian ini. Dan yang kedua, para sarjana bahasa melihat cara penulisan ayat 1-11 itu tidak sama dengan gaya penulisan Yohanes. Ini lebih ke gaya penulisan Lukas. Jadi saudara-saudara, ada yang melewatkan ini dan kebanyakan tidak memakai ini atau melihat ini sebagai bagian dari satu rentetan atau runutan kisah. Yang kedua, yaitu adanya pernyataan dari ayat 12 yang menarik, dikatakan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia." Nah, kalau pernyataan ini jauh lebih dekat konteksnya dengan pasal 7 ayatnya yang ke-52. Karena pada waktu itu Yesus sedang berada di dalam bait suci untuk perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan kita tahu di dalam Hari Raya Pondok Daun itu pada hari terakhir, kan itu 7 hari. Pada hari terakhir semua orang, terutama para laki-laki, itu berkumpul di yang namanya pelataran atau serambi perempuan atau women's court. Nah, di pelataran itu, di tengahnya itu ada menorah. Menorahnya gede. Dan itu ada obor yang begitu terang. Lalu para pria-pria menutup hari itu dengan satu perayaan puji-pujian. Dan puji-pujiannya itu adalah mereka sambil pegang obor gitu ya. Lalu mereka mengutip, Tuhan adalah terang, firman adalah terang. Firman adalah terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi semua ayat yang berkaitan dengan janji Yahweh dari Torah, dari Mazmur, dari Yesaya atau nubuatan nabi-nabi itu dikutip. Dan itulah yang dinyatakan dalam bentuk lagu. Jadi lagi rame ini cerita tentang terang. Nah, kemudian Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Nah, ini jadi kan masih ada kaitannya. Kalau kita paksakan dengan yang ayat 1-11, nggak kena saudara. Karena itu kisahnya siang. Sementara ini malam. Apakah kemudian ini kayak siang lalu nanti malamnya ketemu lagi mereka? Ada pendapat yang begitu. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks, maka akan lebih dekat. Yaitu kita sambungkan antara pasal 7 ayat 52 sampai dengan, lalu dimulai lagi dengan 8 ayat 12. Tetapi apakah kita mengabaikan kisah dari ayat 1-18? Jawabannya tidak. Karena sebenarnya kalau kita pun taruh dia di situ, temanya masih sama. Yaitu apa? Yesus berotoritas. Dan otoritasnya datangnya dari sorga. Otoritas mengampuni dosa. Lalu kita melihat sekarang pernyataan dari ayat 12 ini sebagai pembukanya.
Aku adalah terang. Karena itulah tema sebenarnya daripada pasal yang ke-8. Yesus adalah terang dunia. Dalam bicara mengenai terang dunia, kita tahu bahwa ini bukan bicara dunia dalam arti geografis atau etnis, bukan. Sebenarnya dia ingin mau mengatakan aku tuh terang bagi kamu, bagi bangsa ini. Dan kemudian ketika dia berbicara tentang terang itu, langsung ada sanggahan. Ayat 13 dan 14 dikatakan, lalu kata orang-orang Farisi. Nah, ini kan dekat karena di dalam pasal 7 bagian terakhir itu kan adalah perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi, lalu dibela sama Nikodemus. Nah, Nikodemus kan orang Farisi juga. Perdebatan itu bentuknya apa? Penolakan. Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Dan ini kan memang hukum di dalam hukum Taurat. Kalau kamu bersaksi tentang dirimu oleh dirimu sendiri, kesaksianmu itu bohong. Kesaksian itu harus diteguhkan oleh 2-3 orang. Gitu. Jadi nggak bisa gitu saya, Pak Markus, mengatakan tentang diri saya, lalu tidak ada verifikasinya. Atau apa yang saya katakan ini cuman ungkapan saya, maka itu dianggap bohong oleh Alkitab. Siapa yang bisa memverifikasi? Harus ada orang yang bisa menjadi saksi. Itu sebabnya hukum di Alkitab 2-3 orang saksi perkara itu menjadi kuat. Dan inilah sebenarnya yang dikutip oleh hukum pidana Indonesia. Tuh ada 2 begini kan? 2 ini apa? Saksi. Saksi apa? Firman dan orang lain. Tuhan. Tuhan dan firman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam hukum pidana ada 2 alat bukti baru sebuah perkara itu bisa dinaikkan. Menjadi sebuah perkara yang tetap berkekuatan hukum untuk dia diproses. Nah ini sama. Jadi di dalam pernyataan Yesus, orang Farisinya benar bilang, kamu ngomong sendiri dari perkataanmu, kamu bohong. Tetapi Yesus berkata ayat 14, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, tetap kesaksian itu benar. Nah apa buktinya? Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu nggak tahu asal usul saya. Kamu berpikir saya cuma dari Nazaret, dari daerah Galilea. Bukan. Nah dia sedang berbicara mengenai ketuhanannya, keilahiannya. Nah kalau kita melihat di sini, bagaimana Yesus itu membuktikan dia Allah. Dan dia juga nggak sembarangan asal ngomong. Dia katakan kamu nggak tahu dari mana saya berasal. Tapi saya tahu. Dan kamu menghakimi atau menilai menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Nah ini juga tadi kan masih ada kaitannya dengan kisah. Kalau kita kaitkan dengan kisah si perempuan yang berzina itu, mereka berusaha menghakimi perempuan itu. Suruh lempar batu, suruh rajam. Yesus berkata, aku pun tidak akan menghakimi engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi makanya masih ada sih sebenarnya kaitannya dengan kisah bagaimana Yesus tidak menghakimi menurut ukuran manusia. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Taurat ada tertulis kesaksian 2 orang adalah sah. Nah ini dia prinsipnya. Dan inilah yang dipakai dalam hukum pidana. 2 alat bukti baru sebuah perkara itu sah untuk diproses. Dalam kitab hukum Taurat ada tertulis kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa mengutus aku bersaksi tentang aku. Kan makanya ada 2, Yesus dan Bapa sendiri. Lalu kata mereka, di mana Bapamu? Jawab Yesus, baik, aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pun akan mengenal Bapakku. Dan bukankah ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apa kata Yesus? Kamu melihat saya, kamu sudah melihat Bapa. Nah ini sebenarnya prinsip dari Tritunggal itu kelihatan di sini. Esensi Allah itu sama, pribadinya beda. Pribadi anak dengan pribadi Bapa tentu beda.
Tetapi sama-sama Allah, ya. Karakternya sama, naturnya sama, sifatnya sama, kuasanya sama. Dia sama-sama maha hadir, maha tahu. Dia juga pengasih, dia pengampun, tapi juga dia maha kuasa. Sama. Dan karena itu mereka tidak tahu dan kelihatan bahwa sekarang kamu tahu saya ini datang dari sorga, kamu datang dari dunia. Dan bagi orang Yahudi langsung mereka tahu, kami ini bukanlah orang yang benar di hadapan Allah. Itu sebabnya apa respon mereka? Reaksi mereka adalah mereka ingin membunuh Yesus. Mereka ingin menangkap dan kemudian mau membunuh Yesus. Tetapi dikatakan waktunya belum tiba. Jadi kelompok pertama ini orang Farisi ini mereka menolak kesaksian Yesus. Tetapi kemudian menarik di ayat 21. Maaf. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka. Nah pertanyaan siapa mereka ini? Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Berarti ini sama orang-orang Farisi tadi. Dia mau mengatakan begini. Kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dan kamu mati dalam dosamu, kamu ke neraka. Itu kira-kira. Saudara-saudara, di dalam peristilahan siapa sebenarnya orang yang masuk neraka? Orang yang hidup di dalam dosa dan mati di dalam dosa mereka tanpa pernah ada kelahiran kembali, tanpa pernah ada pengampunan dan penebusan, dia masuk neraka. Hidup dalam dosa artinya dia tidak pernah keluar dan menang dari sana. Dia menghambakan dirinya terus-menerus. Tetapi kalau orang yang sudah lahir baru, dia hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus, dia akan hidup bersama dengan Kristus. Jadi beda. Kita sudah mati terhadap dosa. Jadi bukan hidup di dalam dosa, mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Maka ketika kita mati dalam Kristus, kita hidup bagi Allah. Hidup kekal. Jadi perbedaannya kelihatan. Yesus mau mengatakan kepada mereka, kamu boleh percaya dengan segala macam perintah agamamu, tapi kamu tetap mati dalam dosamu dan kamu tetap ke neraka. Jadi ayat 21 ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau terima Yesus dan Yesus memperlihatkan otoritas yang dia miliki. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa kalau kamu tidak mau percaya, ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi siapa orang yang masuk neraka? Mari perhatikan ayat ini. Yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Itu dia orang yang akan masuk neraka. Itulah orang yang akan terpisah. Mati dalam dosa itu artinya kamu akan terpisah dan kemudian dihakimi. Lalu kata mereka, siapakah engkau? Akulah yang telah kukatakan kepadamu sejak semula. Apa yang kukatakan? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar dari dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka gak ngerti dikatakan bahwa Yesus sedang berbicara tentang Bapa Surgawi. Lalu dia mengatakan ayat 28. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kata ditinggikan di sini bukan dimuliakan, tetapi disalib. Ditaruh di kayu salib. Karena kemudian di dalam kitab Yohanes kita tahu sewaktu Yesus disalib,
Dan dia mengatakan, dia menyerahkan hatinya dan dia selesai. Orang tertegun. Orang baru mengatakan, sungguh dia anak Allah. Dan itu betul kata Yesus. Nanti kamu akan tahu bahwa aku tidak datang dari diriku sendiri. Kamu akan tahu. Dan betul di dalam kesaksian Yesus waktu mati, gempa bumi terjadi, kegelapan gerhana matahari lokal terjadi. Bait suci, tembok pemisahnya hancur. Orang akan kagum bahwa di situ bahkan orang Romawi yang mengeksekusi Yesus mengatakan, sungguh dia anak Allah. Jadi saudara-saudara, Yesus mau mengatakan, nanti kamu tunggu aja kalau kamu gak mau percaya. Setelah Yesus berkata begitu, ternyata ada perubahan dari para pendengar. Banyak orang percaya kepadanya. Wah, luar biasa saudara. Jadi jangan menyerah kalau kita itu lagi memberitakan firman, lagi sharing, lagi kesaksian sama orang-orang. Pertama mungkin menolak. Tapi kalau kita terus-menerus membagikan firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus yang benar, pasti akan ada orang yang berubah. Mereka mulai percaya. Lah sekarang ayat 31 ini Yesus berbicara kepada orang yang sudah percaya ini. Lalu kata Yesus berkata kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Jadi sekarang dia pisahin nih. Dia gak lagi ngomong sama orang Farisi. Dia lagi ngomong sama orang Yahudi. Yang percaya kepada perkataan Kristus. Mari perhatikan. Boleh baca sama-sama di rumah. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ayat yang luar biasa. Di sini Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan siapakah muridnya itu. Yaitu dengan perintahnya adalah tinggallah di dalam firman. Firman itu adalah Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Apa arti kata tinggal? Arti kata tinggal itu seperti kita menetap di satu rumah dalam waktu yang sangat lama. Tinggal. Dan ini yang dipakai oleh Yohanes di dalam istilah Yohanes 15. Carang itu tinggal di dalam pohon. Baru berbuah. Kalau kamu tinggal dan di situ didefinisikan dengan tegas. Kata tinggal itu artinya apa? Mentaati. Menuruti firman. Jadi kita bisa baca begini. Jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi apa tanda murid Kristus? Gampang. Dia taat. Taat kepada firman. Dia bukan orang yang pilih-pilih firmannya mau yang dilakukan yang mana, yang tidak mau dilakukan yang mana, enggak. Semua yang dikatakan Alkitab sebagai firman yang berotoritas, kita lakukan, kita taati. Jangan pilih-pilih, ini bukan nasi Padang saudara. Ini bukan restoran Padang yang kita bisa pilih. Saya mau suka yang mana, saya mau ambil itu. Yang lain pulangin aja. Kita harus terima firman ini semuanya. Dengan utuh. Itulah yang akan membuat kita kemudian menjadi dewasa secara rohani. Jangan cuma makan apa yang kamu mau suka. Itu menghancurkan kesehatanmu. Karena kita akan makan itu dalam waktu yang lama. Kita akan nanti punya konsekuensi. Hanya kalau pilih-pilih makanan. Hal yang sama dengan firman. Kalau kita pilih-pilih mana yang kita mau lakukan, mana yang tidak mau kita lakukan. Bertobat pada hari ini kita. Kita terima firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman. Walaupun sulit, tetapi kita mesti tahu. Ada Kristus, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Lalu yang kedua dia bilang, jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, apakah kebenaran itu artinya firman yang kita baca? Ya, satu. Tapi makna kebenaran itu juga lain. Karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Maka kebenaran itu bukan cuman ide, bukan cuman pengetahuan, tapi juga pribadi.
Kristus. Jadi kalau kita bilang kita mengenal, dan ini banyak dipakai oleh Yohanes istilah mengenal atau mengetahui, epiginosko, itu seperti suami istri yang punya hubungan intim. Tentu tidak diumbar, sangat privat. Ini adalah hubungan yang hanya bisa dibagikan satu sama lain di dalam konteks perjanjian pernikahan. Itu sebabnya hubungan seks di luar pernikahan itu kekejian bagi Tuhan. Karena di luar perjanjian. Di dalam perjanjian itu adalah berkat, suci, memuliakan Tuhan. Menjadi kotor, menjadi najis, menjadi memuakkan Tuhan kalau itu dilakukan di luar perjanjian pernikahan. Sama juga dengan hidup di dalam Kristus. Relasi kita dengan Kristus, keintiman kita dengan Kristus, penyembahan kita dengan Kristus tidak boleh mendua. Jangan kita menyembah Kristus lalu kita menyembah juga uang, kepopuleran, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging. Gak bisa. Itu sama saja saudara sedang berzina. Tidak setia. Itu sebabnya penyembahan berhala itu dianggap sebagai dosa perzinahan di perjanjian lama. Karena di luar perjanjian. Bila engkau mengenal kebenaran Kristus, bila engkau membangun relasimu dengan Kristus, Kristus akan memerdekakan kamu. Wow, luar biasa saudara. Janji ini hanya kepada mereka yang mau percaya, mau tinggal di dalam firman Allah. Tetapi apa respon dari orang yang percaya ini? Yang baru saja terima Yesus. Oh, kami ini keturunan Abraham. Kami nggak pernah menjadi hamba. Kok kamu bilang kami dimerdekakan? Berarti kami hamba sebelumnya. Lalu Yesus mengatakan, definisi hamba itu apa? Bukan artinya kamu hamba dari seseorang yang kerja buat mereka. Budak. Bukan. Tapi dia bilang apa? Bila engkau terus-menerus melakukan dosa. Ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang terus-menerus hidup dalam dosa. Kamu terus-menerus mabok. Kamu terus-menerus berkata-kata jahat, berkata-kata kotor, berkata-kata yang negatif. Marah-marah, pukul orang. Kamu menyelewengkan uang, berzina, terus-menerus. Kamu hamba daripada itu. Kamu mengkonsumsi narkoba. Kamu hamba daripada itu. Kenapa? Hamba itu tidak punya hak untuk mengatakan tidak kan? Ketika tuannya bilang harus. Lakukan. Dia nggak bisa bilang tidak. Hidupnya sepenuhnya milik tuannya. Itu yang namanya doulos atau budak atau hamba. Nah berarti kalau si penguasa dosa itu setan bilang, ayo makan narkoba. Dia nggak bisa bilang tidak. Kalau dia sudah menjadi hamba, nggak bisa. Makanya kita tahu yang namanya sakau. Ketika dia sudah tidak mau, tapi yang di dalam ini nuntut. Makanya terjadilah reaksi. Jadi kalau kita mau dibilang kita hamba dosa, kamu boleh saja keturunan Abraham kata Yesus. Tapi tetap kamu hamba daripada si setan itu. Lalu ditegaskan lagi. Orang yang firman tidak beroleh tempat dalam hidup mereka. Mereka juga hamba dosa. Kamu gak mau percaya Tuhan? Kamu diberitakan firman, kamu tidak mau taruh firman dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tindakanmu. Kamu pun adalah hamba dosa. Lalu ayat 44 lebih tegas lagi. Hamba dosa ini siapa? Bapaknya. Mereka sebagai apa? Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta itu adalah iblis. Kalau kamu tidak tahu kebenaran, kamu tidak hidup dalam kebenaran, kamu hidup sebagai anak-anak pendusta, anak-anak iblis. Dan ayat 55 ditegaskan lagi. Siapa itu pendusta itu? Yaitu padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, aku adalah pendusta. Sama seperti kamu. Jadi Yesus mengatakan kamu pendusta. Tapi aku bukan. Tetapi aku mengenal dia. Aku menuruti firman-Nya. Lihat nggak? Bahwa ternyata yang namanya mengenal Tuhan bukan tahu tok. Aku udah ke gereja, aku lama jadi orang Kristen.
Aku ikut aktivitas. Bapak Ibu 19 tahun namanya saya seperti itu. Ikut aktivitas gereja. Jarang absen gereja. Kasih persembahan. Walaupun kadang-kadang persembahannya kalau kita dulu, wah ini persembahannya 3 kali kebaktian. Misalnya, ya dibagi-bagi aja, tukar di warung gitu ya. Atau kalau di Tapanuli masih ada kantong persembahan diedarin. Wah ini duitnya kegedean. Masukin, ambil kembalian. Attitude yang salah. Minta kembalian saudara. Apa memang warung ini gereja? Tapi ya minta kembalian. Kasih 100.000, nanti minta kembalian 50.000. Dan begitu terus. Apakah itu menuruti firman? Jawabannya tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, ini seringkali kita tanpa sadar, kita sedang merasa diri kenal Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Karena yang mengenal Tuhan harus ada tandanya. Dan tanda ini tidak bisa dipungkiri, yaitu menuruti firman Tuhan. Taat. Jadi kalau saudara dengar terus, ayo kita jadi taat. Lalu kita bilang, itu hukum Taurat. Itu karena sama seperti orang Farisi. Nggak mau firman itu masuk di dalam hidup mereka. Menetap di dalam hati mereka. Dan kita lihat, apa reaksi mereka ketika Yesus ngomong begini dengan keras. Kamu anak setan, kamu anak pendusta, kamu anak iblis. Kamu adalah pendusta. Apa reaksi mereka? Ayat yang ke-55. Dari 55, lalu kemudian dia bicara mengenai 56 Abraham, bapamu. Lalu 57, lalu kata para pemuka Yahudi kepadanya, umurmu belum 50 tahun. Kok kamu bilang engkau lihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bapak Ibu, pernyataan ayat 58 ini sebenarnya sebuah pernyataan yang harusnya orang-orang boleh langsung lanjutin. Apa lanjutannya sebenarnya dari perkataan Yesus ini? Dan Yesus diem. Karena mereka udah tahu harusnya mereka ngomong apa. Kalau ada orang mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu orang yang mendengar pernyataan itu harus melanjutkan dan mengatakan begini. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah, Yahweh. Jadi ketika Yesus ngomong begitu, orang langsung bilang, hah? Dia Yahweh ya? Dia datang dari Yahweh ya? Dan dari mana kita tahu? Mereka tahu itu saudara. Ayat penutupnya. Reaksi mereka itu sangat jelas. Menunjukkan mereka marah karena Yesus mengklaim dirinya Allah. Sebab merajam, dikatakan lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Merajam adalah sebuah bentuk hukuman di perjanjian lama terutama Taurat. Bukan hanya untuk orang yang ketahuan berzina. Tetapi orang yang menghujat nama Tuhan. Blasphemy. Hujat. Maka dia layak untuk dirajam. Jadi sebenarnya di mata orang Yahudi, Yesus sepertinya sedang menghina, menghujat agama Yahudi. Penista agama. Jadi kalau ada yang bilang, wah ada orang yang ditangkap karena menista agama. Ya Yesus sendiri pertama sudah mendapatkan tuduhan itu oleh orang Yahudi, oleh agama Yahudi. Tetapi luar biasa di sini ditutup dengan apa? Yesus menghilang. Yesus tidak jadi dibunuh karena waktunya belum tepat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kesimpulannya? Pertama, percayalah kepada Yesus. Artinya taat kepada seluruh perkataan firman Tuhan. Yang kedua, mengenal perkataannya dan mengenal pribadinya. Keintiman kita dengan Yesus dari firman, dari pribadi, dari penyembahan, dan dari karakter hidup kita serta tindakan. Kiranya ini menolong kita semua untuk memahami dan semakin mencintai Yesus yang adalah kebenaran kita.
Terima kasih Tuhan, teguhkanlah firman kebenaran ini dan kami dimerdekakan. Tolonglah kami untuk kami setia dan taat melakukan firman-Mu dan kami tetap tinggal dan firman-Mu memiliki ruang yang luas di dalam hati dan hidup kami, di dalam pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.